warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan KBM pada siang hari ini, siang akan menjelang sore. Sebelum Bapak mulai, dipersilakan kepada kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah kalau baik. Sudah sarapan ya tadi ya? Ya, Sudah. Untuk insya kalian dalam kondisi prima untuk mengikuti pembelajaran pada saat ini. Tapi sebelum itu akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Akson, Hadir, Pak. Rofi, Hadir, Pak. alhamdulillah hari ini hadir semua. Silakan mungkin karena sudah panas ya, kalian silakan duduk yang rileks, yang tenang, yang santai mungkin supaya kegiatan belajar kita berjalan lancar dan semoga kalian juga sudah memahami. Materi kita pada siang hari ini adalah sholat berjamaah ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai taharah atau suci, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Nah, Bapak yakin untuk anak-anak usia kalian pasti kalian tidak asing dengan yang namanya sholat kan? Dan Bapak yakin juga kalian juga pasti melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban kalian. Nah, tapi yang akan Bapak bahas pada materi kali ini bukan mengenai sholat yang sendiri-sendiri atau munfarid, tapi sholat yang berjamaah. Ya. Sudah tahu maksudnya sholat berjamaah? Sudah. Ya. Sholat berjamaah itu ya sholat seperti biasa, tapi dilakukan banyak orang, ya. Baik itu berdua ataupun lebih. Ada makmum, ada imam. Itu ya sholat berjamaah. Kalian juga pasti sudah sering mendengar dalil baik dari hadis maupun dari ayat Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah ya. Yang intinya menganjurkan, mewajibkan kita untuk mengerjakan sholat ya, karena seperti yang kita tahu sendiri, sholat adalah kunci ibadah dari segala amal ya, kunci amal, kunci dari segala hal yang akan dipertanggungjawabkan kita nanti di akhirat ya. Nah, kenapa sholat berjamaah ini menjadi bab atau materi yang kita bahas? Karena ada dalam hadis yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, yang mana keutamanya yaitu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Jadi meskipun kalian sholat sendirian 27 kali, itu lebih baik sholat berjamaah 1 kali ya. Untuk utamaannya bukan berarti terus kalian hanya melaksanakan sholat zuhur berjamaah 1 kali terus 7 hari ke depannya atau berbulan-bulan ke depan nggak sholat ya, tetap sholat, cuman ya lebih baik itu sholat berjamaah karena sholat berjamaah itu merupakan anjuran, merupakan sunnah, bahkan bukan cuma sekedar sunnah, tapi sunnah makan ya. Yang kalian ketahui sunnah makan yaitu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan juga ada beberapa ulama yang menghukumi bahwa sholat berjamaah itu punya fardu kifayah. Itu karena betapa pentingnya sholat berjamaah bagi orang Islam kan? Materi selanjutnya, sebelum Bapak lanjut mengenai pengertian sholat berjamaah, ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Begitu Bapak lanjut dulu ya. Setelah tadi mengetahui pengertian sholat berjamaah, selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Meskipun pada umumnya, pada dasarnya sholat berjamaah itu ya sama halnya dengan sholat sendirian, tapi ada beberapa hal yang membedakan. Nah,
Coba Akso. Menurut Akso ya, menurut Akso yang membedakan atau tata cara dari sholat berjamaah itu apa sih? Membedakan dengan sholat sendiri. Iya, membedakan. Itu imamnya niatnya beda. Imamnya ini beda. Sekarang Rofi. Ya kalau sholat berjamaah itu pada waktu asar dan asar dan zuhur itu diikutkan sholat. Oh ya. Asar dan zuhur suaranya kecil atau disebut dengan jir. Jir itu tipis kecil. Ya bagus benar, ini menurut kalian seperti ini ya bagus. Niat imam berjamaah di sini bisa tidak, karena kalau sholat sendiri ya kita nggak ada imam, nggak ada baitul makmum, langsung fardhu taala. Asar dan zuhur sir, dan kemudian kebalikannya selain asar dan zuhur yaitu maghrib, isya, subuh bacaannya jahar atau keras ya. Karena ada makmum, walaupun makmumnya itu cuma satu, dua, tiga, ya dia tetap harus keras disesuaikan supaya makmum kita mendengarkan ya. Selanjutnya makmum harus mengikuti imam. Nah ini yang penting ini. Ketika sholat berjamaah, meskipun bacaan kita ya kan kalau di sholat sendirian bacaan kita itu harus lengkap ya. Baik takbiratul ihram, al-fatihah dan bacaan lain yang memang wajib itu harus sampai tuntas selesai. Namun ketika kita berjamaah ya kan, ketika kita belum selesai membaca surat atau ketika bacaan kita kurang lengkap, namun imam sudah memulai gerakan lain, gerakan selanjutnya, wajib bagi makmum untuk mengikutinya ya kan. Jangan kita karena merasa bacaan kita kurang lengkap, akhirnya kita melanjutkan bacaan kita sehingga malah tertinggal gerakannya oleh imam. Nah itu malah kita menjadi batal tidak sah sholatnya gitu. Dan biasanya ini di luar ini ya, biasanya itu ketika sholat berjamaah itu ada azan dan iqomah, gitu. Azan dan iqomah. Kalau tidak sempat ya iqomah saja ya kan. Yang kalian tahu ketika ada berjamaah tiba-tiba langsung iqomah ya nggak masalah, gitu kan, nggak masalah, nggak harus berjamaah. Atau nggak usah iqomah pun juga nggak apa-apa, masih sah. Ini mengenai tata cara yang tidak beda jauh dari sholat farid atau sendirian. Setelah tata cara, masih ada yang dipertanyakan atau ada yang bingung mengenai tata cara? Saya Pak. Ya. Nanti kan ini kan nanti akan diadakan sholat asar ya Pak. Oke. Saat saya di ada kegiatan mendadak kan nanti kan apa itu saat masuk sholat juga bareng sama imamnya. Ya. Dan misalkan saya ikut sholat tapi dalam keadaan tertinggal itu apakah masih boleh mengikuti sholat? Oh iya bagus ya, dari Aksa tadi ya bagus. Pertanyaannya itu yang sering terjadi di masyarakat, sering terjadi di lingkungan gitu ya. Ketika sholat berjamaah itu bisa di masjid dan katakanlah sudah berlangsung di tengah-tengah jalan gitu kan, di tengah sholat gitu kan, dan kita baru saja sampai, baru saja datang, kemudian apakah kita boleh ikut gitu kan, apakah sholat kita sah ya? Jawabannya boleh, sangat-sangat boleh gitu. Orang yang tertinggal jamaah itu namanya makmum masbuk, kebalikannya makmum muafik ya kan, yang itu dari awal. Makmum masbuk itu yang tertinggal takbirnya, tertinggal Fatihahnya dari imam gitu kan. Cuman kalau imam masbuk ketika masih menjumpai rukuknya imam, artinya ketika dia datang imam rukuk dia langsung takbir dan rukuk, rakaatnya itu masih sempurna. Tapi kalau misal dia datang imam itu sesudah rukuk ya kan, tidak. Oke, karena azan kita jeda sebentar ya. Azannya sudah selesai, kita lanjut lagi. Tadi sampai di makmum masbuk ya tadi ya, tanya dari Akso. Yang saya bilang tadi boleh gitu kan, tapi gerakan kita ya harus mengikuti imam. Ketika imam itu baik ruku maupun sujud dan sebagainya, ketika kita sampai di tempat sholat ya langsung ikutin niat takbir, langsung ikutin gerakannya. Nah, terus nanti kekurangan rakaatnya kita tambahi setelah imam salam,
kita akhirnya menambah rakaat 1 atau 2 sesuai kekurangan kita. Itu ya. Sudah jelas belum? Sudah, Pak. Sudah. Yang terakhir mengenai hikmah atau keutamaan sholat dari wajib berjamaah gitu ya. Selain dari 27 derajat tadi, keutamaannya itu masih banyak ya, di antaranya yang pertama menjalin silaturahmi, ya kan? Karena kita berjamaah secara bersama-sama setelah sholat biasanya kita juga zikir, kemudian salam-salaman, pulang bareng ngobrol, akhirnya mempererat tali silaturahmi kita gitu kan. Yang ketiga menjaga persatuan, jelas karena kita menjalin silaturahmi yang erat, kemudian persatuan kita di masyarakat, di lingkungan kita akhirnya terjaga, ya, kokoh gitu. Yang terakhir melatih kedisiplinan diri kita sendiri, gitu kan. Ketika kita mendengar azan, kemudian kita buru-buru wudu, bersuci, taharah, lalu kita ke masjid, ke jamaah. Dan itu kan membiasakan diri ya kan, tiap hari 5 kali. Akhirnya hidup kita ya kan terbiasa disiplin. Akhirnya ketika kita melakukan kegiatan apapun itu, kita akan menjadi orang yang disiplin, teliti, ya, dan rajin. Gitu ya. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang bisa kalian ambil sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi mengenai materi pada siang hari ini. Pak, masih ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ya. Kalau paham, untuk memperkuat ya, pengetahuan kalian mengenai pentingnya sholat berjamaah, nanti Bapak akan memberikan soal ya. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Nanti itu akan Bapak masukkan ke nilai harian kalian. Karena jam kita sudah selesai, materi kita sudah tuntas, Bapak akhiri.